Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hujan deras. Hujan deras atau hujan lebat sih? Deras atau lebat? Deras atau lebat? Lebat ya. Kalau hujan lebat karena dia dari atas ke bawah. Kalau deras itu aliran. Sungai itu alirannya deras. Kalau hujan lebat ya. Ada yang rumahnya kebanjiran? Ya, kita doakan semoga air masuk ya, itu bukan kebanjiran ya. Semoga airnya segera surut ya. Teman-teman yang nggak masuk hari ini diberi kesehatan ya. Baik, hari ini selain Syahrul siapa yang nggak masuk? Ikmina, terus Wahyu, terus Amanda Citra, Kayla Hasan, Sila. Ada lagi? Nurlita. Oke, ya semoga yang tidak masuk diberi kesehatan ya. Kemudian kalau misalkan rumahnya kemasukan air karena hujan kemarin dan hari ini, semoga segera surut airnya ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi sebelumnya apa? Tentang teks eksplanasi ya, teks eksplanasi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi ke selanjutnya, hari ini tuh kita materinya tentang menulis ya, menulis teks eksplanasi. Sebelum kita menulis teks eksplanasi, Ibu ada sedikit game ya untuk menambah kosakata. Jadi gamenya itu Ibu sebutkan satu buah topik. Kalian berdasarkan topik tersebut, kalian sebutkan satu kata yang mewakili. Ya, misalkan gini, Ibu sebutnya SMK Civada. Terus nanti mulai dari ujung kuning misalkan gitu. Hijau, farmasi, RPL gitu. Seperti itu. Paham ya? Jadi masing-masing hanya boleh menyebutkan satu kata ya untuk topik yang Ibu sampaikan. Oke. Baik, topiknya hari ini topiknya hujan. Banjir. Sebelahnya lebat. Ayo, hujan. Kalau hujan kepikiran apa tuh tentang satu kata? Apa? Air. Nggak boleh sama, nggak boleh sama. Air. Kedinginan. Longsor sedihnya, oke? Licin. Ayo apa? Tiga, basah, oke? Benar? 3, 2, 1. Oke, nanti kita dengerin dia nyanyi ya. Oke. Oke. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Ibu sebutin satu buah kata, satu topik, kalian sebutkan satu kata yang mewakili. Tema topiknya adalah 11A. Rajin, pintar, baik, kreatif, solid, ceria, cerdas, keren, berprestasi, ramah, bersih, asik, bayar. Oke, lagi mandiri, dingin, disiplin, cantik, seru. Oke, kasih tepuk tangan buat semua. Ya, ya. Semoga apa yang kalian sampaikan, ungkapkan tentang 11A itu jadi doa ya, karena biasanya nih apa yang kita sebutkan itu tuh alam bawah sadar kita gitu kan. Jadi kita menganggap diri kita keren, disiplin ya. Semoga itu jadi teraplikasi nanti di kehidupan nyata, jadi sesuai disiplin dan seterusnya. Baik ya. Oke.
Ya. Sekarang kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Tapi sebelum menulis teks eksplanasi, Ibu mau recall dulu deh. Ibu mau nginget dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Strukturnya teks eksplanasi dan kebahasaan. Ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi apa saja? Oke, Eki, silakan Ki. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua ada sebab dan akibat. Sebab akibat. Yang tiga ada interpretasi. Interpretasi. Oke, ya itu strukturnya ya. Ya. Tadi Ibu ngajakin kalian buat main gitu ya, buat main kata itu buat di bagian sebab akibatnya atau identifikasi bagiannya gitu ya. Jadi kalian topik-topik bagiannya, oh ini. Dari satu kata itu nanti bisa dikembangkan melalui paragraf ya. Oke, itu tadi strukturnya sudah dikasih tahu sama Eki ya. Terima kasih Eki. Berikutnya kebahasaannya. Kebahasaannya ada apa aja sih? Ada konjungsi, terus ada tiga. ya, ada istilah teknis atau istilah ilmiah ya. Apa lagi? Temporal, kausal. Konjungsi tadi, betul. Apa lagi? Ya, kemudian kronologis, waktu, ya. Apa lagi? Ya, gitu ya. Jadi kalimatnya juga harus kalimat efektif, ya. Tadi pola pengembangannya apa? Tadi sudah kita bahas pola pengembangannya. Sebab dan akibat, satu lagi kronologis. Oke ya, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis teks eksplanasi. Tujuannya apa? Tadi seperti di awal pembelajaran kita, ketika kita menulis teks eksplanasi, kita akan mendapat apa? Wawasan, dapat informasi ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi bekal kita supaya kita tidak termakan hoax, betul ya. Kita tidak akan termakan berita-berita bohong karena kita dapat informasi yang benar gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi? Kalian bisa lihat di buku modul kalian. Coba kalian lihat ya, di halaman 14 tentang menulis teks eksplanasi ya. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian tentukan dulu topiknya ya. Kalian mau pilih apakah fenomena alam atau fenomena sosial gitu ya. Kalian mau ngomongin apa? Kemudian jenisnya tadi ya, alam atau sosial. Baru kalian buat pernyataan umumnya. Setelah pernyataan umumnya baru ya deretan penjelasnya. Tadi bisa pakai sebab akibat atau proses atau kronologis ya. Dan yang terakhir adalah interpretasi ya. Yang mesti banyak dikembangkan itu di deretan penjelasnya ya. Di deretan penjelasnya di poin-poinnya gitu. Oke. Nah, ini ada topik yang akan kalian buat hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi kita akan bahas tentang atom ya. Kita akan bahas menulis tentang atom ya. Topik yang pertama ini topik ya. Kalau kalian judulnya mau kalian buat jadi lebih menarik boleh ya. Mengapa atom tidak bisa dilihat dengan mata? Kemudian dari Dalton ke Schrödinger ya. Jadi perkembangan teori atom. Kemudian kenapa sifat unsur bisa berbeda padahal sama-sama atom. Kemudian apa hubungan elektron dengan warna nyala kembang api. Yang kelima, apa yang terjadi jika struktur atom berubah ya. Oke, ini tema 1, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 1, topik 2. Oke. Ya? Paham ya? Oke. Sekarang
Tolong ambil handphone. Oh ya, handphonenya boleh diambil kemudian dibagikan untuk mencari data-data tentang topik-topik tersebut. Kita bakal bikin teks Ibu judulnya boleh diubah kan? Boleh, judulnya boleh diubah. Ini topiknya saja. Misalkan nih, mengapa atom tidak bisa dilihat dengan mata? Kalian bisa ganti judulnya misalkan keunikan atom. Tapi isinya harus tentang kenapa sih menjawab pertanyaan ini ya? Isinya harus menjawab pertanyaan ini. Nama kelompoknya ditulis ya, dan anggotanya. Jadi yang pertama dilakukan berarti apa? Kalian buat pernyataan umum
Berikut beberapa faktor yang menyebabkan atom tidak terlihat. Kelompoknya Nabila sudah? Ya, yuk. Nabila dulu ya, Bu. Yang lain dengarkan ya. Ya, yang lain perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi mengenai atom. Judulnya elektron menyala langit berwarna. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan merupakan bagian dari atom. Elektron tidak memiliki struktur internal yang lebih kecil dan dianggap sebagai partikel elementer. Elektron mengorbit inti atom dan berperan penting dalam berbagai fenomena seperti kelistrikan, kemagnetan, dan ikatan kimia dalam susunan dari kembang api. Percikan warna dari kembang api sebenarnya berasal dari atom logam yang tergandung di dalam campuran bahan peledak kembang api. Hubungannya erat dengan elektron pada atom logam tersebut. Ketika kembang api dibakar, energi panas yang besar membuat elektron pada atom logam menyerap energi dan berpindah dari kulit dasar ke kulit yang lebih tinggi. Namun, keadaan ini tidak stabil. Elektron akhirnya kembali lagi ke kulit dasar sambil melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Adapun beberapa atom. Yang pertama atom natrium memancarkan cahaya berwarna kuning. Atom strontium menghasilkan warna merah. Atom tembaga menimbulkan warna hijau kebiruan. Dan atom barium memberi warna hijau. Dengan demikian, warna-warni kembang api berasal dari energi elektron yang berpindah tingkat lalu kembali ke asalnya, sehingga memancarkan cahaya khas sesuai jenis atom logam yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya, warna-warni kembang api berasal dari energi elektron yang berpindah tingkat lalu kembali ke asalnya, sehingga memancarkan cahaya khas sesuai jenis atom logam yang terkandung di dalamnya. Iya, betul ya. Jadi warna-warni kembang api yang kita lihat itu bukan magic, ada alasan ilmiah. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Silakan Bu, terima kasih. Ya, satu kelompok lagi deh. Satu kelompok lagi, siapa yang sudah selesai? Satu kelompok lagi yang sudah selesai. Kelompok ini. Belum selesai. Ada kelompoknya Fadli. Yuk,
Apa yang terjadi jika struktur atom berubah? Atom merupakan partikel terkecil penyusun materi yang terdiri atas proton dan neutron serta elektron yang mengelilinginya. Struktur atom yang stabil menentukan sifat fisik dan kimia suatu zat. Namun, jika struktur atom berubah, maka dapat terjadi perubahan besar pada zat-zat yang bahkan dapat memengaruhi kehidupan manusia. Perubahan struktur atom dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, jika jumlah elektron dalam atom berubah, maka atom tersebut akan menjadi ion. Ion memiliki sifat kimia yang berbeda dari atom netral. Misalnya, atom natrium netral bersifat reaktif, tetapi ketika melepaskan satu elektron menjadi ion Na+, ia menjadi lebih stabil. Yang kedua, perubahan jumlah proton dalam inti akan mengubah identitas unsur. Contohnya, atom karbon jika ditambah satu proton akan berubah menjadi nitrogen yang memiliki sifat kimia yang sepenuhnya berbeda. Perubahan ini biasanya hanya bisa terjadi melalui reaksi nuklir. Yang ketiga, perubahan pada inti atom dapat menimbulkan radioaktivitas. Jika inti atom menjadi tidak stabil, ia dapat memancarkan partikel atau radiasi. Fenomena ini sering dijumpai pada isotop radioaktif seperti uranium-235. Radiasi yang dilepaskan dapat bermanfaat dalam bidang kedokteran dan energi, tetapi juga berbahaya bagi makhluk hidup. Kesimpulannya, dengan demikian perubahan struktur atom bukanlah hal yang sepele. Perubahan pada elektron dapat memengaruhi sifat kimia zat, sedangkan perubahan pada inti atom dapat menciptakan unsur baru atau memicu radioaktivitas. Hal ini menunjukkan beberapa pentingnya kestabilan atom dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Jika struktur atom berubah secara masif, maka tataan materi yang ada di bumi pun dapat berubah, membawa dampak positif maupun negatif. Oke, ada pertanyaan nggak? Menarik nih, atom kalau dia berubah ternyata dia bisa berbahaya juga ya, gitu. Ada yang mau tanya? Apa dampak positif neutron dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampak positif? Apa dampak positif neutron dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab dari pertanyaan ini tadi. Tadi kan Eki nanyakan apa dampak positif perubahan neutron pada kehidupan sehari-hari. Jadi neutron itu kan partikel netral yang ada di inti atom. Kalau misalnya di bidang medis, itu perubahan neutron bisa menghasilkan radiostop yang dipakai untuk diagnosis. Contohnya technetium 99M buat scanning organ atau terapi kanker. Misalnya cobalt 60. Kalau di bidang energi, di reaktor nuklir, perubahan neutron dipakai untuk menghasilkan energi listrik yang lebih efisien dibandingkan bahan bakar fosil. Terus di bidang pertanian itu ada radiostop untuk menghasilkan neutron yang bisa dipakai untuk membasmi hama, untuk sterilisasi makanan, atau bahkan menghasilkan varietas tanaman unggul lewat mutasi buatan. Kalau di industri dan penelitian, itu teknik neutron activation analysis dipakai untuk analisis bahan, misalnya buat mengetahui kandungan logam dalam sampel. Terus bisa juga untuk menguji kualitas bahan tanpa merusaknya. Ya, banyak yang manfaat atom ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi kelompoknya duduk. Apa Pak nanya?
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul dari diskusi kami yaitu rahasia di balik atom yang tidak terlihat. Untuk pernyataan umum bisa dibacakan oleh rekan saya Zaki. Pertanyaan umum, atom adalah pernyataan umum. Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang masih mempertahankan sifat-sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta elektron yang mengelilingi unit. Atom adalah blok penyusun dari semua materi. Jadi pernyataan umumnya itu atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang masih mempertahankan sifat-sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta elektron yang mengelilingi inti. Atom adalah blok penyusun dasar dari semua materi. Deretan penjelasnya sebab dan akibat itu alasan paling mendasar atom tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sebab ukuran atom yang luar biasa kecil. Atom memiliki diameter 10/10 meter atau 1/10 miliar meter. Sedangkan mata manusia memiliki batas kemampuan resolusi untuk membedakan objek yaitu sekitar 0,1 mm. Hal ini mengakibatkan manusia sulit melihat atom dengan mata telanjang. Selain itu, agar kita bisa melihat suatu objek cahaya harus memantul dari objek tersebut sehingga masuk ke mata kita. Oke ya, baik, itu alasan mengapa atom tidak bisa terlihat ya. Judul dari kelompok 6. Ada yang mau bertanya? Kesimpulannya sudah belum? Ini Baik, untuk kesimpulannya kita tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil dan atom tidak memantulkan cahaya yang tampak. Namun dengan teknologi modern yang memanfaatkan prinsip fisika lain, kita bisa mempelajari dan memahami dunia atom yang menakjubkan ini. Mungkin itu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa. Pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan buat Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi beberapa temannya sudah maju mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kita dapat informasi baru nggak tentang atom? Ya. Apa informasi baru tentang atomnya? Di depan. Apa informasi baru tentang atom yang kalian ketahui? Selama ini kan cuma dengar namanya aja kan? Nah, apa coba? ternyata atom itu nggak bisa dilihat. Ternyata atom nggak bisa dilihat karena kecil banget. Ya, apalagi? Tadi yang dari kelompoknya Nabila tadi apa? Ya, warna-warna kembang apinya. Tunjuk tangan. Apa informasi yang kalian dapat informasi baru tentang warna dari kembang api? Ya, boleh turun. Kenapa? Perubahan warna kembang api itu tercipta karena atom yang berpindah level lebih tinggi. Iya, oke ya. Jadi ternyata ada reaksinya gitu ya, sehingga kita bisa melihat warna-warna yang indah tuh dari kembang api karena atom juga. Terus tadi dari kelompoknya Hadli, manfaat-manfaat atom banyak ya, baik yang hal-hal yang positif, tapi kalau misalkan salah langkah bisa berbahaya ya. Pernah kejadian yang Hiroshima Nagasaki itu juga karena atom gitu ya. Dia kecil tapi dia bisa berbahaya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya.
juga dengan kita gitu ya. Kita meskipun terlihat biasa saja, kalau kita jadi orang baik, kita bisa punya manfaat yang besar gitu ya. Oke ya. Dari selama belajar kita tentang teks eksplanasi, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Kalian sudah bisa membuat teks eksplanasi ya. Kalian sudah belajar tentang strukturnya, kalian sudah belajar tentang kebahasaannya, dan kalian pun sudah belajar menulis teks eksplanasinya. Selama pembelajaran yang ini, ada yang belum paham atau masih mau ditanyakan? Paham ya? Jadi apa sih manfaat kita belajar teks eksplanasi ini? Agar kita tahu kesimpulannya itu bahwa kita tahu kita bisa menghindari berita hoax dari teks eksplanasi tersebut. Ya, kita bisa menghindari berita-berita yang tidak benar karena kita sudah tahu nih tentang teks yang baik itu seperti apa. Terus apa lagi? Nambah wawasan, menambah pengetahuan. Tadi ya, kalau hari ini kita atom, tapi nggak berhenti di atom, masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan, gitu ya. Oke, selama pembelajaran teks eksplanasi ini, apa yang didapat? Pelajaran apa yang didapat? Kita bisa nulis struktur dari teks eksplanasi. Ya, bisa menulis teks eksplanasi sesuai dengan aturannya. Apa lagi? Habis itu menambah wawasan. Nambah wawasan. Oke, apa lagi? Menambah kosakata. Nambah kosakata, itu yang benar ya. Kalau kita bisa nulis, kita juga bisa menambah kosakata ya. Semoga kedepannya kalian bisa menulis lebih baik lagi gitu ya. Amin ya. Pekan depan untuk tes eksplanasi sudah selesai ya. Pekan depan kita akan masuk materi baru. Apa materi baru kita pekan depan? Di modulnya apa? Setelah eksplanasi kita belajar teks argumentasi. Waktu istirahat kedua telah tiba. Dihimbau kepada seluruh siswa muslim untuk menuju ke masjid. Mari kita membuka sholat zuhur bersama. Sekali lagi, bagi seluruh siswa muslim untuk menuju ke masjid untuk sholat berjamaah zuhur bersama. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi pekan depan kita akan belajar berargumentasi ya. Kita akan belajar mengungkapkan pendapat, kita akan belajar berdebat. Berdebat yang baik ya. Oke ya. Belum udah diinstruksi ya. Ya baik ya. Itu pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat buat kehidupan kalian ya. Terima kasih karena sudah belajar dengan menyenangkan hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.